Hello Technolovers, seperti yang kita ketahui bersama, perseteruan antara Israel-Palestina terus memanas. Juga beberapa waktu lalu tanah Palestina kembali diserbu oleh tentara Israel, beberapa hari setelahnya dua negara serumpun, Indonesia-Malaysia, ikut memberi balasan. Keduanya tidak menyerang tentara Israel, tapi menyerang situs resmi mereka. Seperti apakah selanjutnya? Yuk cari tahu jawabannya dalam tayangan ini. Hacker Indonesia dan Malaysia serang situs Israel. Namun sebelum lanjut, jangan pernah absen menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk terus mendapatkan info terbaru dari teknologi populer. Insiden kelam di negeri Palestina baru-baru ini menyita banyak perhatian negara di seluruh dunia. Tak sedikit telah mengecam Israel atas aksi mereka. Bahkan, beberapa negara di Timur Tengah pun angkat suara untuk memberi perlawanan terhadap tentara Israel, termasuk Indonesia bersama Malaysia, yang juga ikut menyuarakan pembelaan terhadap warga Palestina. Namun, kedua negara ini tidak menyerang di darat, melainkan dengan jaringan teknologi. Iya, hacker Indonesia dan Malaysia menyerang situs-situs milik Israel. Para hacker meretas ratusan nomor WhatsApp, situs hingga CCTV. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan dirinya Genosik Team atau Garuda Anon Security. Kabar ini disampaikan langsung oleh tim mereka melalui akun Facebook. Unggahan bertanggal 23 Mei oleh Genosik Team menyebut kalau mereka berhasil meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. Nah, Genosik Team ini adalah jaringan peretasan internasional yang memang menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan swasta di seluruh dunia untuk menarik perhatian pada pesan politiknya. Kelompok peretas ini mengklaim telah menonaktifkan berbagai domain pemerintahan Israel yang berakhiran .il dengan membuat situs website punya traffic yang berlebihan sehingga tak kuat dibendung oleh server. Dalam unggahannya di akun Facebook Genosik Team, mereka telah membuat server berbagai situs pemerintahan Israel jadi down. Di antaranya ada in.mod.gov.il, jamelnit.mov.gov.il, katsir.mut.gov.il, dan lainnya. Nah, dalam meretas, ternyata Genosik Team dibantu oleh hacker yang mengatasnamakan Padang Black Hat dan Dragon Force Malaysia. Nama Malaysia sebenarnya telah disebut-sebut sebelumnya melakukan aksi hack situs milik Israel. Inilah yang membuat negeri jiran menjadi sorotan dunia. Setelah sekelompok peretas mereka berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel berupa database negara. Kehebatan kelompok hacker dari Malaysia jelas saja secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Apalagi para warganet Malaysia juga ikut melontarkan komentar di halaman Facebook pejabat Israel. Salah satunya, mantan Wakil Perdana Menteri Israel, Silvan Shalom, mengutuk tindakan mereka terhadap Palestina. Namun, ada hal yang lebih menghebohkan lagi nih Technolovers. Setelah sukses meretas situs milik Israel, Jonathan Schenzer, salah satu orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat, menuliskan di akun Twitternya kalau media Channel 13 menyebut bahwa pasukan Israel diberi lampu hijau untuk menargetkan serangan ke semua sekutu Hamas. Di antaranya akan menyerang Iran, Turki, Qatar, dan Malaysia. Nah, mengetahui hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Sainuddin langsung menginformasikan kepada masyarakat Malaysia agar tetap tenang karena situasi dalam negeri masih terkendali. Pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia sebelumnya juga telah mengumumkan kalau para peretas dari Israel pun siap melakukan serangan balik kepada sejumlah negara yang telah ngehack sejumlah besar situs web dan basis data mereka. Kelompok hacker Dragon Force Malaysia bukan hanya meretas situs milik Israel, mereka juga meretas 5.000 CCTV di Israel, seperti CCTV yang terpasang di lingkungan tempat tinggal masyarakatnya dan lembaga pemerintah Israel. Dalam unggahannya itu tampak foto-foto warga Israel saat berada di rumah mereka. Mengutip World of Buzz via CNN Indonesia, kelompok itu melakukan peretasan di bawah Ops Bedil, yang jika diartikan serupa dengan operasi senapan yang diasumsikan berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina yang terjadi belakangan ini. Banyak pengguna media sosial di Malaysia mengatakan bahwa Israel telah menyatakan berperang dengan negara mereka. Hal ini juga dispekulasikan terkait serangan hacker Malaysia dan Indonesia yang menyerang pusat data dan akun media sosial Israel. Wah, makin genting nih masalahnya. Jangan sampai deh perseteruannya makin melebar ke negara-negara lain. Soalnya bisa banget memicu perang dunia selanjutnya, iya kan? Nah, Technolovers,
Aksi kelompok peretas atau kita sebut hacker Indonesia maupun Malaysia menyerang pertahanan Israel sebenarnya bentuk solidaritas kepada Palestina sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim. So, barangkali bersatunya negara-negara Muslim lainnya membela Palestina yang masih dijajah Israel bisa membuat tentara Israel berjalan mundur perlahan hingga memberi kebebasan atau mungkin kemerdekaan penuh pada Palestina. Gimana nih menurut kamu? Yuk ramaikan kolom komentar. Sekalian juga ya klik like dan share video ini. Thanks for watching.